Gua aja masuk. Jadi kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tergabung dalam majlis perwiritan ibu atau taklim. Perwiritan apa namanya ini? Wirid Ahad lah ya. Wirid Ahad di Jalan Anggrek. Yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Baik itu nikmat hidup, nikmat kesehatan, disempurnakan lagi nikmat kita bisa melangkahkan kaki di majlis ilmu ini. Karena hadis yang saya bacakan di awal tadi, man kharaja, siapa yang keluar fi talabil ilmi, menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia dicatat ya berada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu tadi melangkah dari rumah, ditulis oleh malaikat jihad, 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 jihad. Sedang ceramah jihad, 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 pahala jihad. Pulang nanti ke rumah jihad, 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 jihad. Kalau ada yang singgah nanti menggosip jahat, 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 jahat. Ya, boleh singgah boleh. Tapi yang lelek sampaikan, aku tadi kaji orang Oci, sampaikanlah. Ocik sini dulu, tahu Ocik lagi sepolan tu tak pulang-pulang. Berubahlah jadi jahat, 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 jahat. Artinya apa? Jangan kita nodai. Kita hari ini yang hadir ini dari mulai rumah sampai nanti ke rumah lagi nanti dicatat pahala jihad oleh malaikat. Jihad, 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 jihad. Fisabilillah. Andai kita mati dalam perjalanan sekarang, ya, saya tak berani menunjuk ibu-ibu kan payah. Ya, itu tercatat mati berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita perbanyak solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sudah masuk bulan Maulid. Tepatnya hari ini hari ke-6 bulan Maulid. Ustaz kok hafal? Ustaz kok hafal? Karena kami bu majlis solawat kami, kebetulan kalau tak salah ada 2 kali kami kemarin di sini. Malam apa itu? Diundang oleh Ananda Andani ya. Ada Andani sih namanya. Kemudian orang Pak Darwin bersolawat. Jadi kami bu mengamalkan namanya Maulid Arba'in, 40 malam berturut-turut, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah. Tadi malam kami di SD. Nah, jadi ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergabung dia bulan Maulid kita bersolawat. Maka termasuklah kata para ulama, amalan di bulan Maulid ini adalah memperbanyak solawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, al-majlis at-tanajifah, majlis bangkai. Apa majlis bangkai?
majlis yang tidak disebut namaku, yang mereka tidak bersolawat kepadaku. Maka oleh karena itu pinomatlah kita tahek sekali solawat. Tak ada salahnya kan? Solawat yang lagi tren, yaitu solawat made in Malaysia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat. Kita tadi kalau tak salah dua, satu lah taruhlah dua baik. Sallallahu alaihi biya asran, Allah membalas solawat kita yang satu tu 10. Ya, solawatin, asra solawatin. Maka lanjutan hadis itu adalah hatta khati'atuhu asra wa rafa'a asra darajat. Dihapuskan 10 kesalahan, dinaikkan 10 derajat. Jadi nang untungnya kita bersolawat. Dan solawat satu-satunya amal ibadah zikir yang tak apalah membutuhkan haji. Ondak lalai, ondak tidak, tetap berterima solawat kita. Dan solawat itu juga masuk zikir. Kenapa? Karena di situ disebut nama Allah. Pernah kita tidak bersolawat tak menyebut nama Allah? Tidak. Solawat yang paling pendek aja bu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu ada nama Allah. Maka disebut nama kekasihnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kita yang hadir pada hari ini, keluarga di rumah ini dan keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Adalah saya menyampaikan tausiah, tapi tak di sini lah elok. Begitu saya bilang, ibu mari kita bersalawat dan salam, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang tertinggi daripada Rasulullah. Yaumala yanfa' malun wala banun, hari kiamat, hari yang tak berguna harta dan anak. Semua lari menyelamatkan diri masing-masing. Yang kita datang nanti dengan hati yang salim. Semua jamaah membilang amin ya Rabb. Adalah satu jamaah yang tak membilang amin. Saya tandoi pulang ceramah tausiah, saya tanya, bu, tadi saya sebutkan kita mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun, di hari kiamat yang tak berguna harta dan anak. Yang kita harapkan adalah syafaatul uzma, ya, dan dengan hati yang selamat. Ibu saja tak menjawab. Udah dapat saya Salim Ustaz. Nama suaminya si Salim. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang lagi si Salim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak saya tak menjawab. Amin. Pastilah satu-satu suami ibu Pak Salim ya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan? Ya, tidak ada salah yang mengulang kaji. Maka saya tanya, berapa jamaah wirid Selasa sini? Tak apalah mayoritas. Mungkin bakal Ustaz Sahlan, tema sama, materi sama, keterangan beda. Dan tak salahnya kita mengulang kaji, lancar kaji karena sering diulang. Tahu jalan karena sering dilewati. Ya kan? Malu bertanya, jalan-jalan. Palahlah sosek Tanjung Balen. Tak tahu jalan-jalan dia. Macam saya tadi malam, mananya alamat solawat di mana? Dibilang orang tugang pertama, aku pegang sekata. Saya cari pula tak dapat juga, jalan-jalan saya di Sedengki itu. Kan keliling-keliling Sedengki, bawa kena panggil Ustaz sini ya. Itu dia. Kalau sosat di jalan itu pepatah lama, sekarang tidak bu. Kalau orang ya malu pertama jalan-jalan. Sesat di jalan. Sudah berubah dia, bergeser sudah. Nah, ibu-ibu ya rahmatullah, ini berkaitan dengan pertolongan kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Karena banyak pemahaman
ada satu paham yang mengatakan tidak berlaku lagi pertolongan kita kepada keluarga kita, ahli kerabat kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, yang sudah tiada. Baik itu mohon maaf orang tua kandung kita, ayah dan ibu, suami, adik, atau tak berlaku lagi. Karena mereka memahamkan hadis idza mata banu Adam, apabila telah wafat, telah meninggal, mati anak cucu Adam, kita inilah anak cucu Adam, in qata amaluhu, terputuslah amalnya, illa min salas, kecuali 3 hal. Ya. Jadi mereka salah menafsirkan hadis, keliru menafsirkan asbabul wurud hadis tersebut. Jadi yang benar adalah terputus amal yang mati. Pona ibu dong orang sudah mati beramal lagi? Tidak. Ya kan? Disolatkan dia, disolati, dimandikan, dikapani, dibajui, ya. Tak bisa apa sendiri. Tak pernah kita dengar, kita lihat sendiri dengan mata kepala orang yang sudah meninggal itu bisa beraktivitas. Maka pertolongan itu berlaku bagi yang hidup. Bagi nang hidup, nang masih bernyawa, masih ada ruh, napas, kita inilah. Sementara orang itu memaknai saling terkait. Ya, yang hidup pun tak bisa mengkasih pertolongan, apalagi nang mati, yang memang sudah tidak ada lagi ruh di badannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang bisa kita sampaikan. Kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita yang sudah tiada. Ini saya sampaikan hari Selasa juga. Tapi mungkin berbeda nanti entah keterangannya, entah sedikit agak sedikit lagi itulah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir kita yang sudah separuh abad umur kita ini tak ada lagi hubungan kita dengan orang tua yang sudah meninggal. Salah itu. Jangankan yang sudah lama orang tuanya sudah meninggal, kocik sudah jadi anak yatim. Apalagi orang-orang tua kita yang masih baru meninggal. Itu tentu ada lagi hubungan kita dengan mereka, dan tidak terputus yang namanya hubungan anak dan orang tua. Walaupun hari ini status kita pun sudah orang tua. Ini terlihat nanti bagaimana kita dulu tidak pernah mendoakan oma ayah Hawa, mengirimkan pahala-pahala bacaan kepada mereka. Begitulah besok menimpa awak. Karena dunia ini terus mengalir. Ya, buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Begitu buat orang tua awak, tak pernah awak doakan, tak pernah awak bacakan Al-Quran, tak pernah bersedekah atas namanya. Begitu besok dibuat anak awak. Sedangkan tak begitu awak buatkan, awak buatkan pun tak bagi seorang tua, alias kita kirim pahala, belum tentu dibalas anak. Anak sekarang luar biasa. Mereka bangun tidur, buka mata, geget. Lebih mudah orang itu sekarang mencontoh, meniru, geget daripada pelajaran. Ibu buktikan sendiri. Kalau tak ada lagi anak cucu, tengok. Dan balanak ikan cencau, anak cucu mengahap. Jadi ada beberapa amalan yang bisa kita alirkan, kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama, kata para ulama, adalah mendoakannya. Berdoa untuk. Kita mengaku anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang soleha. Kita tahu bagaimana susahnya orang tua kita dulu melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari, yang berkesusahan, yang mereka begitu berat menanggung ketika mengandungkan kita. Begitu juga ketika melahirkan, bertarung nyawa antara hidup dan mati. Beda sekarang, Bu. Kalau macam kita dulu, orang-orang tua kita dulu, memang betul-betul melahirkan, memang betul-betul melahirkanlah antara hidup dan mati. Tapi sekarang dengan canggihnya teknologi, termasuk orang rumah saya 3 kali operasi. Walaupun ada juga perjuangannya sedikit. Tapi kalau kita kaji-kaji sekarang, apalagi barat, orang tuh melahirkan itu macam buang ingus, mohon maaf. Bahkan ada sekarang melahirkan orang itu macam buang angin. Dia udah keluar bayinya. Tak ada lagi dikasih Allah nikmat, kenikmatan sekaligus kesusahan melahirkan itu. Ya.
Kalau orang-orang tua dulu kita pun pernah mengalaminya. Bagaimana susahnya kita memperjuangkan nyawa untuk melahirkan anak. Bagaimana supaya anak kita itu selamat. Maka tanggung jawab kita selaku anak, kita ini bukan anak. Kita ini anak. Walaupun kita sudah beranak. Jadi ada tanggung jawab kita mendoakan. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, ya, kalau belum dirubah dia kalimat-kalimat bahasa Arabnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, didoakan mereka. Karena kata Imam Al-Ghazali, ya, tidak dikatakan kita anak yang berbakti kepada ibu bapa, anak soleh dan solehah, standar minimalnya kita mendoakan mereka minimal 5 kali sehari semalam. Maka ini ada hubungan dengan solat 5 waktu. Takkan berterima doa kita ibu-ibu yang dirahmati Allah kalau kita tidak meminta kepada Allah. Itu dilakukan ketika kita menunaikan ibadah solat. Karena solat itu, waktu solat itu termasuk waktu yang sangat afdal untuk kita bermohon kepada Allah, wabil khusus untuk memohon ampunan kepada orang tua kita. Dan kita pula jangan pula kalau berdoa berjamaah kita baca yang dia mufrad, yang tunggal, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ada begitu orang egois mendoa. Doa itu berjamaah, maka diganti para ulama. Jadi bukan Rabbighfirli lagi, Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma. Ada sekarang lagi kata warhamhum kama rabbauna shighara. Terserahlah Bu. Jangan saling menyalahkan. Aku Ustaz tak suka aku nikah cuma doa. Entah apa kata rabbauna shighara. Dari mana dapatnya? Silakan. Mungkin dia jamak. Ya kita biasa saja Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Silakan aja. Tak usah saling menyalahkan. Ini sekarang kita dah nampak tongkah gara-gara sikit saja. Kunut tak bakunut batongkah, yang golak tak semeng subuh. Mil'us sama mil'as batongkah. Ya. Di dongawang dan luar masjid, apa yang terjadi dalam batongkah hong tu? Gara-gara mil'us sama mil'as. Padahal mil'us tu hal, sifat. Kalau mil'as hal dari abdun. Kalau mil'us sifat dari abdun. Gampang. Yang tak ada mil'is. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'is samawat. Tak ada. Kalau mil'as boleh. Ya. Apa kotong di luar? Ya. Mending masih solid kita kan. Orang seorang main gaplek. Pak. Orang tu pula orang paling solid. Ya. Sementara kita nang beribadah di dalam masjid musola dibilang orang tu tak solid. Batongkar gara-gara milun miles. Batongkar gara-gara 8 sama 20. Sorong itu. Aku kalau 8 tahun dah aku. Aku 20 pun tahun tak ada jakan Nabi. Batongkar yang golak, yang ketawa tak solat tarawih. Aku kata masih elok kami kan kata. Begitu sekarang golak orang yang beribadah dia yang kena golai. Gara-gara itu tadi tak siap-siap kita batongkah dari zaman atau Adam. Itu bagi orang tua yang kita yang masih hidup. Bagi orang tua yang kita sudah meninggal dunia, ada doa diajarkan oleh ulama. Ya, ini terdapat dalam kitab-kitab atau buku-buku panduan jenazah, tuntunan surat lengkap. Apa itu? Kalau ayah kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wal barad. Hafal ya Bu ini? Hafal kan? Ini khusus bagi omak kita yang sudah tiada Bu, meninggal. Kalau yang Allah maghfir lana tadi, Rabbighfirli, ini berlaku dua-dua. Boleh mereka masih ada, masih hidup bersama kita, ataupun mereka yang sudah tiada. Tapi kalau untuk khusus mati, harus take and give dong, harus tepat. Kalau sudah berada mereka di balik papan, di ukuran 1x2, topatnya ini doanya. Kalau kaum awak diganti aja Bu. Lapasnya menjadi muannas. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Ganti.
Kalau nak malas awak, aku Ustaz nak sekali tembak sajalah. Tembak. Ganti jadi apa? Apa nama saya ni? Jadi dia musanna. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma. Dapat ayat sama Omar. Anda ikut atok, gantilah menjadi jamak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itulah pohlunya balajah tu, Bu. Karena kata Rasul, al-amalu bila ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang tidak didasari ilmu, amalnya tertolak, tak berterima. Puluhan tahun kita nang sujud, jidat kita hitam. Banyak besok bakira dari kiamat, bertolak sembahyang, tak dapat pahala. Itu tadi ikut-ikutan. Ya. Kau mengapa mengamalkan ni? Tak tahu aku. Begitu ku tengok mendengar tak, ku amalkan kau. Tak bisa begitu. Berilmu ni mesti bersanad. Mesti ada guru yang menyampaikan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ini terjadi kesalahan. Ya kan? Yang dia seharusnya mujakkar, dimuannaskannya, muannaskannya. Bahkan tak paham orang, terutama lagi solat jenazah ni. Diajari anak awak. Di dalam hukum, kalau meninggal besok awak, suami awak, anaklah paling afdal mengimami solat jenazah. Jangan dikasih dulu ke yang lain-lain. Anak, kalau ada anak laki-laki, diajari orang. Baru ke yang lain. Kalau ke ayah masih ada ayah, ke suami lah maksudnya, ke apa namanya, ke saudara-saudara yang lain lah. Tapi anaklah yang utama mengimami solat. Dalam urutan solat jenazah itu anak nomor satu. Ayah awak kalau masih hidup. Kemudian adik awak, paman awak, uwa awak, suami nomor parincit, Bu. Nomor parincit suami. Nomor parincit nomor terakhir. Dan paling ibu bangga bawa abang. Kalau aku duluan besok dari abang imamku ya bang. Ya. Kalau masih ada anak diajari anak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan dibuat juga sambungannya, Bu. Awak semasa hidup tak pernah sikit pun mengirimkan bacaan-bacaan doa ampunan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Tak pernah. Jangan kena nak menjarah ibu, mendoakan pun payah. Jadi giliran tiba sama ibu ajarkan semua anak sudah pandai, tak pun ibu ajarkan langsung. Orang tu dapat sendiri, kena belajar di agama, sekolah agama. Begitu ibu sudah meninggal dunia misalnya, saya tak berani nunjuk orang payah tersinggung. Ya. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kau tak nak ibu lah dari atas dunia ni. Ibu sudah di bawah. Tak siapa lah. Apa kata malaikat? Nomor yang anda tuju sedang sibuk. Kenapa tak nyambung? Ibu dulu waktu hidup tak pernah pun mengirimkan begitu sama mak ibu. Makanya harus nyambung dia. Awak pun supaya macam mana awak dibuat anak awak, begitulah buat sama awak. Sedangkan saya bilang tadi, awak buat pun begitu sama awak, belum tentu ada jaminan dari anak awak. Itu tadilah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustaz tak pandai kami bahasa Arab. Ustaz tahu lah, Ustaz dulu bayar dah. Disuruh sekolah Arab, tahulah. Malas-malas sekolah tak tamat. Bahasa Indonesia boleh, Bu. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi. Sudah tiada, mereka sudah meninggal. Ya Allah, Allah maghfirlahu, ampunkan dosa kedua ibu bapakku, oma ayahku ya Allah. Warhamhu, kasihani mereka ya Allah. Wa'fu anhu, maafkan segala kesalahan mereka. Allahumma ja'al qabrahum kalau berdua raudhatan min riyadil jannah, jadikan ya Allah kuburan mereka daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran, dan jangan engkau jadikan kuburan mereka ya Allah daripada lubang api neraka. Bahasa Indonesia Allah, Bu. Bahasa Jawa Pangmuntal. Kalau tahu ibu, ya itulah namanya tandanya kita anak berbakti. Ya, dikatakan para ulama, para hukama, apa yang dimaksud dengan anak soleh adalah hukukullah, menegakkan hak-haknya Allah, wa hukukun nas, menegakkan hak-haknya dirinya sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang bisa kita hadiahkan pahala, sampaikan kepada orang tua kita, ayah bunda kita yang sudah tiada.
yaitu tentunya menghadiahkan bacaan Al-Quran. Kita sering dalam pertemuan-pertemuan perutan ini, Bu. Kalau ada salah seorang jamaah kita atau keluarga jamaah meninggal, di apa ini? Di serak ini, 1 juz seorang. Ya. Bukan main semangatnya kita. Pernahkah itu kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal? Walaupun mereka memang sudah lama meninggal. Ya, tak masalah, Bu. Tapi standar minimalnya, minimal setahun sekali kita hafalkan, kita khatamkan Al-Quran. Karena Rasul pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, apa bacaan yang paling afdol untuk kusampaikan pahalanya kepada ayah omak aku sudah meninggal?" "In khatimul Quran," khatamkan Al-Quran. Itu kata Rasul. Ya, khatamkan Al-Quran minimal setahun sekali. Payahlah Pak Ustaz. Sibuk Ustaz, tak lolok. Ya, yaitu bacakanlah qalbul Quran kata Rasul. Hatinya Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hatinya Quran, Bu. Taulah hatinya Quran. Bacakan sejumat sekali. Tak bisa Ustaz, sibuk. Bah, ibunya bilang tak sibuk, yang lain payah sibuk, Bu. Ya. Bacakan surah Trikul. Tahu Trikul? Qul huwallah mu'awwadu bizatain. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Karena kata Rasul ditanya sahabat, bukan ditanya sahabat. Ada sahabat yang sering dia membaca surah-surah sesudah solat, itu sering dibacanya qul huwallahu ahad. Ini sahabat ni pun, Bu, amalan orang pun hendak diadukan sama Rasul. Ya Rasul adalah sahabat kita. Mulai dari ayat subuh, solat subuh sampai ayat solat isya. Sesudah Fatihah dia membaca surah Al-Ikhlas. Dipanggil Rasul, "Ta'al, mari sini," kata Rasul. "Kenapa kau sering membaca surah Al-Ikhlas?" Apa katanya? "Ana uhibbu Al-Ikhlas." Aku cinta surah Al-Ikhlas ya Rasul. Apa kata Rasulullah, Bu? Pikir sahabat tadi Rasul memarahi dia. Disebabkan engkau cinta dengan qul huwallah Allah wa absiru bil jannah. Allah mengkabarkan jannahnya kepadamu. Engkau yakin dengan satu amalan. Ini kita tak yakin dengan satu amalan. Betul tidak amalan? Apa ibu yang yakin amalan? Itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu amalan yang luar biasa, Bu. Pernah saya sampaikan kan? Kalifatani khofifatani, ya, 2 kalimat kata Rasulullah, ya, khofifatani alal lisan, enteng di lidah. Apalah pala susahnya menyebutkan ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wa thaqilatani alal mizan, berat di timbangan. Apa pahamnya? Banyak pahalanya. Wa habibatani alal rahman, sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Amalkan ini. Ada dalil. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Harus yakin awak. Apalagi yang kita amalkan banyaklah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu 7 kali pagi, 7 kali petang. Itu benteng Takeshi, Bu. Kalau ada yang hendak mengubati ibu, mengirim apa guna-guna, seluruh insya-Allah terjaga. Ditambahlah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sambil ibu ayunkan tangan. Tak masuk itu guna-guna santet atau tak masuk. Jadi yakin kita dengan amal yang tak yakin, betul tidak? Sama itu diajarkan guru-guru kita. Kalau kita dalam bekerja, dalam bertugas, mana tahu tak ada kesiapan kita dalam pemeriksaan. Tiba-tiba saja, hari ini ada pemeriksaan. Entah guru di sini, entah di kantor. Atau kita sedang di jalan, tiba-tiba ada haji tak berpalang. Bukan tak berpalang, tak berpelang. Macam itu kan, tak berpelang. Kan ada diajarkan oleh guru-guru kita. Baca itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya, ini asbabul nuzul ayatnya apa, Bu? Ketika Rasul mau hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka kan dulu bersembunyi di rumah Ali.
Ya kan? Lantas Alilah menggantikan posisi mereka ketika mereka berangkat. Dikepunglah Rasulullah ini. Jadi Rasul pun membacakan wa ja'alna min baini aidihim. Kami jadikan penglihatan mereka tak bisa tertengok. Jadi ini yakin ibu, begitu ada kira-kira polisi razia, nampak ibu dengan aku awak tak ada persiapan, lupa bawa helm ataupun helm dia bawa tapi lupa bawa SIM. Ya, banyaklah sakang udah lengkap semua dipasang tu belak pentil. Kan? Segala pesong mencari-cari kesalahan. Mohon maaf ya kalau polisi ni, mohon maaf. Ya. Tapi aku bukan sengaja, bukan anggah ilmu. Aku sudah mengamalkan ajaran orang-orang tua dulu, ustaz-ustaz tua. Tak ndak aku pakai helm, tak ndak aku bawa SIM. Itu tak boleh. Itu namanya sombong, tak boleh. Allah tak suka itu. Tak sengaja ini. Memang lupa membawa SIM atau lupa membawa helm. Ya, kena lupa takut awak jilbab awak ni rusak. Tak sengaja juga lah. Ada polisi tiba-tiba. Amalkan ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim. Dimakrifatkanlah macam mana orang-orang kafir tidak bisa melihat Rasul dengan Abu Bakar lewat Rasul sama Abu Bakar, tak nampak orang tu. Kerana dijadikan Allah penglihatan mereka kabur, tidak lihat seperti melihat dinding. Begitu juga lah ibu bayangkan Pak polisi itu menengok ibu tak nampak, tak terlihat ibu. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddam fa'shaynahum fam la yubsirun. Lewat ini. Yakin. Ini ada kang siapa yakin. Kan? Begitu nampak yang polisi, yakin tidak aku amalan dia. Waja'al. Prit kata polisi. Tahu ibu haji waja'al tu? Jadi bu kono haji. Jadi bu kono haji ya. Jadi amalan tu harus yakin. Nah, lanjut. Tak lalu lagi. Bacakanlah binamat sapaling Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatis salihah jamilah syamilah ila ruh abina. Sebutkan nama ayah kita masing-masing. Macam saya pula Anwar bin Muhammad bin Mahmud, Ibu Nurbaiti Lubis binti Muhammad Yusuf. Al-Fatihah. Tak lalu juga khatam Quran, tak lalu baca hati Quran, tak lalu surah Trikul, tak lalu mengkirim sapaling Fatihah, tak lalu. Mak tak tahu lah jang bu. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya. Bak kau tu semat mati ajulah kau tu semat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun begitu juga.